mendapatkan ilmu dari beliau. Karena sedikit bahwa beliau adalah orang yang sangat kompeten dalam bidang hubungan internasional. Beliau merupakan pernah bekerja di salah satu think tank terbesar di dunia, yaitu CSIS atau Center Strategic. Jadi sudah tidak diragukan lagi untuk kompetensi beliau dalam penyampaian materi dan juga pendalaman materi dalam beliau yang materi yang disampaikan beliau untuk tema kita hari ini. Nah, dalam diskusi kita kali ini semoga bisa berjalan dua arah, atau karena sesuai dengan judul event kita hari ini, yaitu diskusi interaktif. Jadi yang saya maksudkan adalah tidak hanya terpusat dari narasumber, tetapi peserta yang lain bisa menanggapi aktif sehingga bisa terjadi diskusi yang bersifat membangun gitu. Ya, membahas tentang Asia Timur itu sendiri, bahwa mungkin Asia Timur jadi kawasan yang sangat menarik untuk diteliti gitu, terutama 3 negara besar, terutama Jepang, Korea, dan Cina. Dari ekonomi dan pop kultur juga, seperti sekarang merebaknya K-pop, anime dan sebagainya, yang merupakan salah satu soft diplomasi dari negara tersebut yang sukses untuk ke negara Indonesia dan juga negara lainnya. Nah, mungkin penasaran hal tersebut jika diteliti lebih dalam dari sudut pandang akademis dan keilmuan. Mungkin sekian dari saya, sambutan dari saya untuk event kali ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar, dan semoga bisa aktif dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan diskusi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rizky atas sambutannya. Berikutnya adalah acara pemaparan materi. Nah, materi kali ini akan dibawakan oleh Pak Wayan. Nah, sebelum kita pemaparan materi, saya akan memberikan sedikit spoiler nih tentang yang akan memaparkan materi kali ini. Berikut adalah CV dari Pak Wayan sendiri. Dapat kita lihat ya teman-teman, betapa kompeten sekali Pak Wayan ini selaku pemateri yang akan mengisi pada sore hari ini nih. Kemudian selain dari Pak Wayan sendiri nih teman-teman, di sini juga akan ada 3 pemantik yang juga berkompetensi pada bidang masing-masing. Contohnya adalah seperti Kak M. Anggito Abimanyu ini, dia berasal dari jurusan sastra Inggris. Nah, nanti kita di sini akan diskusi nih, gimana sih dari sudut pandang orang luar yang bukan hanya terfokus pada politik aja. Kan kalau yang kita tahu, pasti lebih terfokus ke politik gitu kan ya kalau pembahasan terkait Asia Timur. Jadi kita di sini akan berusaha untuk menguak Asia Timur itu sendiri dari pemantik yang berasal dari berbagai jurusan. Kemudian ini pemantik ketiga, ada pemantik berikutnya, ada sebentar ya teman-teman. Ada Pak Rangga. Nah, Pak Rangga ini dari jurusan hubungan internasional juga. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Kak Rangga juga sangat berkompeten dalam pematerian kali ini. Nah, sekian dari pemaparan CV-nya. Langsung saja kita tanpa menunggu lama, kita menuju ke acara berikutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Wayan sendiri. Kepada Pak Wayan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih yang terhormat Ibu Moderator. Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, apakah kawan-kawan sudah jelas melihat ya untuk PowerPoint-nya yang sudah terlihat di dalam share screen ya? Oke.
Sebelumnya saya ingin juga menjelaskan ada beberapa prosedur ketika saya memaparkan materi ini. Jika saja nanti ada distorsi atau gangguan, mohon diinterupsi sehingga nanti saya akan mengulang ataupun memberikan penjelasan yang lebih jelas gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ketika selama saya menjelaskan materi tersebut tidak ada informasi yang terputus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat sore semuanya. Kita akan diskusi secara santai ya. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang tegang ataupun dibawa serius gitu. Karena di sini kita juga belajar sambil meringankan beban yang sudah pernah kita pikirkan di rumah gitu ya. Jadi kita sambil main-main juga sebetulnya di acara ini gitu ya. Oke, sesuai dengan topik dan tema ya, dan juga yang tadi diberikan sambutan oleh Bung Rizky bahwa tema sekarang ini adalah secara besar adalah Understanding East Asia 101 gitu ya. Jadi kita mengenal kode 101 ini sebetulnya introduction kawan-kawan ya. Jadi saya hanya di sini memberikan bagaimana sih pengantar hubungan internasional yang ada di kawasan Asia Timur ya. Sehingga karena sifat audiensi yang sangat bervariasi dan heterogen, tidak homogen ya, sehingga saya mengharapkan bahwa pemaparan saya ini bisa diterima dengan baik di semua kalangan akademik gitu ya. Jadi tidak hanya dari kajian ilmu hubungan internasional saja, tapi saya berusaha untuk memberikan pemaparan yang bisa masuk ke dalam semua kajian ilmu. Namun tetap bumbu inti utamanya itu bawang goreng dan bawang merah dan bawang putihnya itu tetap HI gitu. Jadi bumbu-bumbu intinya tetap HI. Cuman saya akan memberikan sekilas dan juga akan memberikan pemaparan yang sesuai dengan kapasitas kita semua gitu ya. Nah, jadi Understanding East Asia 101 itu saya akan bagi menjadi 3 ranah ya. Pertama adalah ranah historinya, kemudian ranah politiknya, dan ranah ekonominya, gitu ya. Dan ini adalah presentation layout yang saya akan paparkan untuk sore hari ini. Yang pertama adalah historical background-nya. Tentu kita harus mengenal dahulu apa sih kawasan Asia Timur tersebut, gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan introduction for international relations. Saya akan sedikit menyinggung tentang roh utama dari kajian HI, di mana roh utama ini sebetulnya kita berbicara tentang ontologisnya, sisi ontologisnya, sisi epistemologisnya, dan sisi aksiologisnya. Di mana sih sebetulnya kita mengenal kawasan Asia Timur ini jika dijelaskan melalui perspektif HI, gitu ya. Nah, saya akan menyinggung hanya 2 saja, 2 bumbu utama, lagi-lagi bumbu utama di dalam HI yang sering dibahas, yaitu perspektif atau paradigma realisme, dan kedua adalah paradigma liberalisme, yang saya rasa sangat sangat cocok sekali untuk menjelaskan bagaimana kawasan Asia Timur ini, gitu ya. Lalu kemudian kita akan masuk kepada main course. Tadi masih makanan pembuka ya. Sekarang main course-nya itu lebih kepada bagaimana sih kita melihat kawasan Asia Timur ini dikaji dalam international politics-nya atau politik internasional. Ini sudah masuk ke dalam ranah-ranah aksiologinya hubungan internasional, gitu ya. Lalu kemudian ekonomi in East Asia region. Di sini saya ingin coba setelah main course mungkin ada menu tambahan lain sehingga kalian bisa mencicipi makanan itu lebih enak. Nah, bukan hanya dari politik internasional, tapi dari menu ekonominya juga. Ketika saya berbicara tentang kawasan Asia Timur, yang saya bayangkan itu kawasan Asia Timur yang tergabung dalam negara-negara yang disebut sebagai macan Asia gitu ya. Macan Asia itu kita kenal sebagai negara-negara yang kuat sekali dalam ekonominya, gitu ya, dalam pertumbuhan ekonominya, dalam pertumbuhan perdagangannya. Nah, negara-negara mana saja sih yang tergabung dalam macan Asia tersebut? Mungkin kalian sudah banyak mengetahui seperti China, Taiwan, South Korea, ya, Jepang, terus kemudian Hong Kong mungkin ya, dan juga mungkin ada sebagian di ASEAN juga. Nah, tapi saya hanya fokus kepada 3 negara saja, atau mungkin yang ada di PPT ini hanya 2, China dan Jepang, gitu ya, plus 1 South Korea, gitu. Oke, dan terakhir
sebagai penutup, saya akan merangkum semua isi pemaparan saya pada sore hari ini. Oke, mungkin itu dari presentation layout-nya. Oke, sebelum kita mengenal terlebih dahulu menu apa sih yang ingin kita cicipi sore hari ini gitu ya. Sehingga kita bisa tahu dulu tuh rasanya tuh gimana gitu ya. Nah, pastinya kita harus tahu dulu sih sebagai sebagai masyarakat akademik bahwa kawasan Asia Timur ini kawasan yang memang sangat luas sekali ya, tapi juga sebetulnya itu ada 3 negara yang menjadi dominan di dalam perkancahan dunia internasional yang ada di dalam kawasan Asia Timur gitu ya. Pertama adalah People Republic of China, atau kita bisa mengenalnya sebagai China. Kedua adalah Jepang dan South Korea, gitu ya. Nah, dari 3 negara ini, saya mengambil asumsi bahwa ketiga negara ini memiliki kesamaan historikal. Historikal dalam elemen-elemen yang luar biasa banyak, gitu ya. Jadi sejarahnya itu progres dari mereka mungkin abad 12 atau sampai ke abad 18 ya, itu ternyata tuh saya mengasumsikan ada benang merah yang mereka tuh memiliki kesamaan, kawan-kawan. Pertama adalah written characters atau kemampuan baca tulis mereka, aksara mereka, kanji mereka. Nah, itu memiliki kesamaan. Kanji Cina, kanji Korea, kanji Jepang, kanji apa lagi ya? Mungkin bisa saya sebutkan, mungkin North Korea juga masuk sedikit ya. Nah, itu pasti mereka banyak sekali memiliki kesamaan seperti garis-garisnya atau lekukan-lekukannya, meskipun memang berbeda makna, tapi kalau kita sebagai orang awam, saya juga termasuk ya, saya buta huruf banget, buta huruf kanji gitu ya, atau hiragana gitu ya, atau buta huruf Korea gitu. Nah, yang saya perhatikan di budaya tulis mereka gitu ya. Lalu kemudian saya sebagai orang awam pun juga memperhatikan, menganalisa kok ada kesamaan di dalam arsitektur mereka, seni bangunan mereka. Kenapa seperti itu? Lalu penggunaan kalender, gitu ya, itu juga ada kesamaan, dan tentu saja dari budaya lainnya, seperti masyarakatnya, gaya hidup mereka. Mereka sama-sama memakan nasi itu pakai sumpit. Tidak ada yang pakai tangan atau tidak ada yang pakai sendok gitu ya. Itu pasti pakai sumpit. Kenapa sama seperti itu? Dan juga mungkin kalian juga sudah mengenal filosofis Asia Timur ya, seperti misalnya filosofis Zen atau Konfusian. Nah, itu kan mereka sangat terdoktrin oleh atau terdogma oleh sesuatu yang mungkin ada akarnya di atasnya, yang membuat mereka, atau saya asumsikan, Siddhartha Gautama gitu ya. Kita menyebutnya adalah ajaran Buddha, sehingga mereka menggunakan ajaran tersebut itu sebagai spirit mereka, identitas mereka, gitu ya. Kita di Jepang misalnya mengenal Bushido, ajaran Buddha yang tertanam dengan budaya mereka. Itu juga berlaku di Cina juga. Di South Korea juga mungkin ada juga ajaran-ajaran Buddha yang mungkin saya kurang lebih paham, tapi mungkin kawan-kawan di sini ada yang lebih paham dibandingkan saya ya. Nanti kita bisa diskusi. Nah, lalu kemudian kesamaan kedua adalah ketika masyarakat Barat yang sudah ada pada level discovery era di abad mungkin sekitar abad 14 atau 15 gitu ya. Plus itu masih perang salib di Eropa ya. Nah, ketika masyarakat Eropa itu sudah berhasil membangun kapal-kapal dagang yang besar, mereka berlayar discovery ke seluruh penjuru dunia. Dan pada akhirnya ada beberapa kapal-kapal Eropa itu tertambat di dunia Asia Timur. Karena mungkin kalian mulanya kenapa? Mungkin karena diceritain secara populer oleh Marco Polo. Perjalanan Marco Polo berdagang ke Cina waktu itu ya, melalui jalur sutra. Nah, di situ
berita dari Marco Polo itu membangun semangat orang Eropa itu mencari yang kita kenal itu 3G-nya mereka ya, Gospel, Gold, and Glory. Nah, sehingga sampailah suatu saat tuh ada beberapa mungkin komunitas Eropa tuh sampai ke Asia Timur, terutama ke pantai-pantai pesisir Jepang, Cina, di Shanghai ya, di Hong Kong kuno gitu ya, bukan Hong Kong yang modern seperti kita tahu sekarang gitu ya. Dan mereka kok menemukan bangsa Asia Timur ini sudah maju gitu ya, dibandingkan bangsa-bangsa Eropa yang berlayar itu ke, mohon maaf, mungkin ke daerah kita gitu ya, ke Asia Tenggara. Itu peradabannya masih jauh sekali. Apalagi mungkin kita tahu bahwa sebagian orang Eropa juga ada yang berlayar ke Amerika, tapi menemukan di sana kok masyarakatnya juga jauh peradabannya dibandingkan di wilayah Asia Timur gitu ya. Di Asia Timur mereka sudah kaget, orang Eropa ketika mereka datang ke sana, kok mereka sudah mengenal mata uang, kok mereka sudah mengenal persenjataan, kok mereka sudah mengenal tempa besi dan segala macam. Jadi dari situlah mungkin asumsi saya lagi sebagai seorang akademik memandang bahwa sampai sekarang mungkin ya pikiran itu dibawa orang Eropa tuh akan selaras dan senantiasa mensejajarkan bangsa Asia Timur itu sejajar dengan mereka gitu ya. Sampai sekarang masih terjadi loh, Dek. Kalau misalkan kita sedikit mengulas gitu ya. Orang-orang Jepang, Korea Selatan gitu ya, Cina, mereka teknologinya luar biasa maju. Nah, sehingga dari seluruh bangsa di dunia mereka juga bisa menciptakan atau membuat mobil misalnya yang seperti kita kenal, Toyota, Suzuki, Hyundai, terus kemudian alat elektronik yang kita pakai semuanya Samsung ya. Nah, itu artinya apa? Sampai sekarang pun juga orang orang Eropa atau orang Barat gitu memandang bahwa kawasan Asia Timur itu adalah memiliki peradaban yang sangat tinggi dan juga mungkin bisa disejajarkan dengan orang-orang Barat gitu ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa ras bangsa lainnya gitu. Mungkin ini asumsi yang salah, tapi kita bisa diskusikan. Cuman itu adalah analisa saya gitu ya di sini ya. Nah, lalu kemudian yang menjadi turning point di sini adalah ketika Jepang itu sedang bangkit-bangkitnya ya, dan Jepang itu membangun angkatan bersenjata yang sangat kuat, dan mereka mungkin kalian pernah mendengar restorasi Meiji dan sebagainya gitu ya, dan di sana banyak pengaruh-pengaruh Barat yang sudah tertanam oleh bangsa Jepang gitu ya. Mereka sudah membuat rel kereta api, mereka sudah membuat baju-baju yang Western Western style gitu ya, lalu kemudian juga mengadopsi gaya-gaya Barat gitu ya. Pasukan-pasukannya pun sudah direvitalisasi dari pasukan-pasukan yang ala samurai gitu ya, zaman-zaman samurai itu menjadi lebih modernis gitu ya. Ada meriam, ada mesiu dan segala macam, dan juga ada pesawat terbang bahkan ya. Nah, mungkin di era 1910 pikiran kita terbayang bahwa Jepang saat itu sudah banyak sekali mengembedded Western capitalism gitu ya di sana ya. Nah, sehingga itu menjadi kekuatan utama Jepang. Nah, Jepang saat itu melakukan banyak sekali agresi ke wilayah-wilayah Korea Selatan, ke wilayah-wilayah Cina gitu ya, ke wilayah-wilayah mungkin juga sebagian dari Taiwan atau Hong Kong. Jadi kekuatan kekaisaran Jepang saat itu sangat kuat sekali, dan Jepang muncul sebagai the main hegemony saat itu ya. Saat itu Cina masih masih berkutat dengan politik dalam negerinya yang semerawut, jadi masih belum banyak belajar gitu ya dia. Tapi Jepang itu sudah memulai duluan, dan pada akhirnya Jepang itu menjadi turning point ketika budaya di Asia Timur itu sangat relevan dengan Jepang. Jadi apapun pemikiran pada masa itu, pada tahun 1910, Asia Timur itu adalah Jepang. Jadi Cina, Korea Selatan itu masih belum dilihat, gitu kawan-kawan. Jadi ketika tahun 1895 misalnya tadi seperti saya diskusikan bahwa Taiwan itu diagresi oleh Jepang. Lalu kemudian daerah utara timurnya Cina itu diagresi juga oleh Jepang. Lalu kemudian daerah sampai ke tengah Cina gitu ya.
Jepang itu sangat kuat sekali. Nah, jadi itu mungkin sebatas pendahuluan bagaimana sih kita mengenal kawasan Asia Timur yang diejawantahkan dalam perkembangan ketiga negara tadi ya, terutama Jepang ya. Nah, lalu sedikit kawan-kawan saya akan menyinggung ada paradigma yang dibawa oleh kajian hubungan internasional di dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologinya, yaitu kita di dalam hubungan internasional kita mengenal adanya pendekatan realis. Nah, apa yang dilakukan Jepang tadi, invasi ke negara-negara Cina dan Korea itu dianggap sebagai paham realis, karena roh dalam realis itu adalah mempertahankan diri sendiri, sehingga ketika adanya ancaman dari suatu negara itu akan meningkatkan kapasitas powernya. Nah, sehingga Jepang itu mungkin bisa dikatakan sebagai negara yang kuat. Waktu itu ketika masyarakat Barat itu sudah memodernisasi Jepang dan akhirnya berujung kepada kekuatan Jepang di ranah ekonomi, perdagangan, lalu kemudian revitalisasi militer. Nah, mereka sudah sangat kuat sehingga mereka akan senantiasa mencari kepentingan nasional. Kepentingan nasional apalagi yang akan mereka capai di dalam dunia internasional ya. Nah, terutama ketika mereka mulai melirik pencarian sumber daya alam gitu ya. Nah, jadi di dalam roh realis ini ada beberapa asumsi dasar di dalam hubungan nasional itu jadi faktor utamanya adalah, atau melihat aktor utama di dalam kajian HI kita adalah state centric, dan state ini atau negara inilah yang diibaratkan sebagai manusia yang egois, selalu egois atau selalu mencari kepentingan, dan dia akan senantiasa mencari powernya, gitu ya, mencari kekuasaan di sana. Itu diawali oleh Jepang, tapi nanti mungkin pada masa modern seperti sekarang ini, kekuatan power atau konsep power itu perlahan-lahan mulai berubah, bukan hanya dari kapasitas militer saja, tapi juga bisa dari kapasitas ekonomi, politik, diplomasi, banyaknya kawan di dalam kancah dunia internasional itu juga dianggap sebagai power, gitu ya, atau power itu kekuatan gitu, dianggap sebagai negara ini bisa menjadi kuat karena dia tuh bisa self-helping gitu ya, self-helping, menolong dirinya sendiri karena dia merasa dikelilingi oleh negara-negara yang suatu waktu akan mengancam negara tersebut, akan menginvasi, sehingga ya negara tersebut akan membentuk dirinya juga menjadi kuat juga gitu ya. Nah, ini salah satu roh atau paradigma di dalam kajian HI yang berasal dari pendekatan realis. Namun juga saya melihat juga di kawasan Asia Timur ini ada juga roh yang roh pendekatan liberalis gitu. Saya pengen ngomong lawannya realis, tapi kayaknya kurang cocok karena sebetulnya liberalis ini bukan lawannya realis, tapi sebagai alternatif, pendekatan alternatif. Ketika kita melihat suatu negara itu membutuhkan sumber daya, maka paham liberalis lah yang akan digunakan dalam kita menganalisis bagaimana aktor negara ataupun aktor non negara itu mengadakan diplomasi atau hubungan internasional gitu ya dengan negara lain. Nah, sehingga di dalam Asia Timur juga ketika negara-negara kecil itu ingin menguatkan dirinya sendiri atau menguatkan kapasitas power mereka, maka tentu mereka akan mendekati pendekatan liberalisme atau yang kita sebut sebagai idealism. Jadi liberalisme ini secara filsafat mungkin kalian sudah pernah membaca bahwa liberalisme itu filsafat yang bebas gitu ya. Tapi sebetulnya kalau di dalam hubungan internasional, epistemologi dalam liberalisme itu bukan bebas, tapi lebih kepada bagaimana tindakan kolektivitas. Kolektivitas dalam apa? Dalam mencari kemakmuran. Intinya seperti itu di dalam liberalisme. Nah, sehingga dalam paham liberalisme ini banyak dibahas tentang diplomasi, negosiasi, kerjasama internasional, kemudian kerjasama bilateral, kerjasama multilateral di segala bidang, kawan-kawan. Jadi seperti bidang sosial, ekonomi, perdagangan, militer, itu penciptaan kolektivitas, yaitu kolektivitas itu adalah sesuatu yang dikonstruksikan dan bersifat ideal bagi sekelompok atau
segolongan tertentu gitu ya. Jadi misalnya ada negara A, B, C, D, E, mereka sepakat untuk membentuk suatu organisasi internasional, sepakat untuk membentuk bagaimana sih kita memajukan kawasan kita, yaitu dengan cara kerjasama, sehingga mereka mengkonstruksikan ide-ide mereka, lalu kemudian mereka membentuk suatu institusi, dan dari institusi tersebut itu terciptalah rules atau regulations yang ditentukan, gitu ya. Dan pada dasarnya memang sih kawasan Asia Timur ini sangat bergejolak dengan perang ya, karena karakteristik orang Asia Timur ini suka perang. Kalian mungkin suka dengan kayak Sengoku Jidai gitu ya, era-era di mana para shogun itu saling menumbangkan, atau misalnya Samkok yang di Cina gitu ya. Itu kan negara-negara kota waktu itu saling saling menaklukkan satu sama lain, dan pada akhirnya negara yang di ujungnya adalah pemenangnya adalah negara yang besar. Namun ternyata paham ini perlahan ditinggalkan juga di kawasan Asia Timur, bahwa ngapain sih kita secara kasarnya gitu ya, ngapain sih kita perang terus, daripada kita perang terus mendingan kita membentuk suatu kawasan yang terintegrasi, membentuk suatu kawasan yang menuju ke arah progresivitas, yaitu modernitas atau kemakmuran gitu ya. Nah, sehingga dari sinilah mungkin kawasan Asia Timur itu muncul sebagai kawasan yang dikenal sebagai kawasan yang memiliki ekonomi yang stabil atau ekonomi yang cukup mumpuni gitu ya dibandingkan dengan kawasan lainnya. Nah, ini tadi asumsi dasar liberalisme. Nanti mungkin PPT-nya bisa diminta oleh panitia ya, sehingga kalian bisa membaca kawan-kawan di rumah. Tapi pada dasarnya adalah pembentukan institusi di dalam liberalisme gitu ya. Jadi harus ada regulations atau nilai-nilai yang di situ tuh di dalamnya ada norma, peraturan, ide-ide ya dikonstruksikan, sehingga pada ujungnya adalah mencari kemakmuran di dalam liberalisme ini. Gitu. Jadi kita mungkin di zaman modern sekarang sering mendengar adanya kesepakatan bersama gitu ya di antara negara-negara ASEAN, misalnya dengan China yang tahun 2010 itu ASEAN China Free Trade Area misalnya, atau misalnya RCEP gitu ya. Nah, itu kita juga banyak sekali akhirnya pasar-pasar multilateral yang dibangun untuk membawa kemakmuran di kawasan Asia gitu ya. Nah, oke, jadi kita tadi sudah menyinggung sedikit tentang roh dalam hubungan internasional, yaitu paradigma realisme dan paradigma liberalisme. Nah, sekarang saya akan masuk kepada bahan atau materi tentang international relations di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur. Nah, jadi ketika tadi saya memaparkan sebelumnya bahwa kawasan Asia Timur itu sangat bergejolak ya, sangat identik dan juga bernuansa perang dan penaklukan gitu ya. Namun ada juga upaya-upaya para pemimpin-pemimpin dunia Asia itu ingin mencapai perdamaian juga gitu ya, dengan paham liberalisme. Mereka sudah bosan dengan perang. Mereka sudah bosan mungkin dengan sesuatu yang menghancurkan negeri mereka sendiri gitu ya. Nah, salah satu catatan yang saya paparkan di sini pertama adalah adanya upaya dari pemerintah Republik Cina, Jepang, dan South Korea itu mereka bertemu untuk membahas perjanjian perdamaian di situ ya pada tahun 1972. Di situ mungkin kalian banyak melihat ada Mao Zedong ya di situ, terus kemudian Perdana Menteri Jepang waktu itu. Oke, nah kenapa? Salah satunya adalah mungkin isu-isu yang dibawa dan menjadi isu balas dendam, dan mungkin isu yang tidak bisa dilupakan oleh dunia Asia Timur gitu ya. Salah satunya adalah kejadian pemerkosaan di Nanking. Gitu ya. Jadi ketika Jepang melakukan invasi ke Cina, itu pasukan-pasukan militer Jepang itu dalam tanda kutip dan mohon maaf mereka merusak wanita Cina, dan sampai sekarang orang-orang Cina itu masih dendam dengan Jepang gitu. Tapi tentu saja ketika di perjanjian ini sudah ada upaya-upaya awal disepakati bahwa ya sudahlah, kita ngapain sih ingat-ingat sejarah terus gitu ya, kita coba maju terus gitu ya,
sehingga kita tidak akan menjadi negara-negara yang terus berkonflik satu sama lain, ya. Nah, lalu kemudian juga ada Peace Treaty with Japan, itu diadakan di San Francisco ya, oleh Cina juga. Cina juga ada itikat baik juga untuk berdiplomasi dengan Jepang saat itu ya, dan di peristiwa ini juga diterima baik oleh Jepang. Tapi juga ternyata ada juga inisiator yang di belakang kedua negara tersebut, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat juga membantu diplomasi antara kedua negara tersebut, gitu ya. Jadi pada tahun 1972 itu Presiden Nixon dia mengunjungi Beijing untuk memperlancar atau sebagai katalisator peredaman konflik yang ada di Nanjing, gitu ya. Nah, ini juga disepakati ada joint communique pada tahun 1972, ya. Dan pada akhirnya juga pada tahun 1978, Cina dan Jepang menyepakati di era Deng Xiaoping dan Perdana Menteri Jepang Naruhito Higashikuni waktu itu mereka menandatangani perjanjian perdamaian, gitu ya, di kawasan Asia Timur. Nah, inilah dari dunia internasional. Kita mungkin kalau kawan-kawan yang di luar dari HI selalu mengenal HI itu pasti identik dengan diplomasi dan negosiasi, gitu ya. Dan ini ya keberhasilan atau mungkin progresivitas di mana negara-negara Asia Timur itu mulai melepaskan egonya, mulai melepaskan ya mungkin mulai melepaskan masa lalunya, agenda-agenda masa lalu. Tapi mungkin masih saja ada benih-benih yang belum bisa dilupakan, gitu ya, kawan-kawan ya. Oke, ini ada beberapa mungkin potensi-potensi isu yang tetap menjadi konflik di kawasan Asia Timur ya. Seperti sampai sekarang itu, ketika saya masih di CSIS, itu sering sekali mendengar adanya seminar antara pengklaiman wilayah Jepang dan Cina, gitu ya. Dan isu yang selalu diangkat itu adalah isu kepulauan Senkaku. Dan di sana masih sampai sekarang masih stalemate, masih stagnan ininya, negosiasinya dan diplomasinya. Kedua negara masih kalau bahasa Sundanya itu pangjago-jagoan lah gitu, atau masih merasa paling benar untuk mengklaim wilayah Senkaku Islands, gitu ya. Terutama dari faktor histori, kemudian dari faktor zona ekonomi eksklusif ya. Di sana masih sangat menjadi potensi konflik di antara Jepang dan Cina, dan juga mungkin melibatkan Korea Selatan juga, karena seperti yang kita lihat di peta ini, yaitu mungkin daerah yang sangat berdekatan di antara tiga negara tersebut ya. Gitu. Dan juga ada beberapa isu-isu yang mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi ya, kawan-kawan ya. Seperti misalnya Yasukuni Shrine, terus kemudian agresi militer Jepang ke Cina yang seperti tadi saya bilang, gitu ya. Dan kemudian juga masalah di dalam buku pelajaran histori atau sejarah, gitu ya, di antara Jepang dan Cina, gitu. Itu banyak diputarbalikan faktanya. Ketika guru-guru Jepang mengajar di sekolah-sekolah, mereka menuding Cina adalah penjahatnya, dan juga vice versa atau sebaliknya, gitu ya. Guru-guru di Cina menuding Jepang adalah yang penjahatnya, yang telah melakukan kesalahan dan sebagainya. Dan itu masih mungkin benih-benih konflik yang tidak bisa diselesaikan dalam tempo waktu yang singkat, gitu. Oke, seperti lack of understanding tadi ya, bahwa Jepang dan Cina itu merasa sebagai negara yang besar. Jadi mereka punya sumber daya, punya power, punya ekonomi, dan punya segala macam. Jadi mereka masih punya egoisme mereka, gitu ya. Jadi roh dalam realisme mereka tuh masih kuat sekali, gitu. Nah, tapi ternyata kawan-kawan ada juga yang di dalam satu sektor mereka itu sama-sama membangun, kawan-kawan. Yaitu kawan-kawan? Sektor ekonomi, gitu ya. Karena ini menjadi vital sekali bagi perkembangan kawasan Asia ya. Yang saya ambil dari data ADB ini, ternyata
selama pandemik pun ya, kalau misalkan kita kaitkan dengan pandemik, itu kawasan di Asia itu cukup stabil ininya, pertumbuhan ekonominya ya. Mulai dari 2018, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ini ya, kawasan Asia dari kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, itu mencatat, IDB itu mencatat 5,9% pertumbuhan ekonominya. Lalu di rentang 2019, sebelum COVID itu mulai menjangkit secara global, itu mengalami penurunan karena mungkin di sini mulai banyak perjanjian-perjanjian multilateral yang dirumuskan sehingga banyak distribusi barang, distribusi uang, distribusi perdagangan itu banyak yang terserap di luar perjanjian multilateral yang ada di Asia, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi mengalami penurunan sejumlah 5,7% ke 5,4%. Nah mungkin di tahun 2020 kita melihat setelah serangan pandemi COVID ya, ini tetap masih dalam level yang cukup stabil dibandingkan dengan kawasan Eropa. Nanti kita lihat datanya ya. Di sana 5,6% dan sedikit turun 0,1%. Gitu ya. Karena memang sekarang mungkin kalian bisa bayangkan arus barang yang masuk ke dalam negara kita pun juga banyaknya dari negara-negara Cina, negara-negara Singapura, Korea, Jepang gitu ya. Jadi masih cukup stabil gitu ya. Dibandingkan mungkin di kawasan Eropa itu ketika COVID menyerang itu betul-betul total shutdown gitu ya mereka ya. Betul-betul total lockdown juga. Sehingga ekonomi di sana pun juga terhenti gitu ya, dan juga mungkin akibatnya adalah penurunan gitu ya. Nah lalu kemudian di dalam, kalau kita fokuskan kepada East Asia is the highest potential in emerging markets development. Ini saya ambil datanya dari static.gov ya, website static.gov. Itu kita lihat dalam lingkaran biru ya, itu 2020 rentang atau kuartal Juni 2020. Yang agak terang itu agak coklat-coklatan itu projection dari kuartal April, dan juga yang agak biru terang ini adalah projection di tahun 2021 gitu ya. Ini ramalan, seperti ramalan cuaca. Tapi ketika kita melihat, kita bandingkan misalnya dari emerging and developing Asia gitu ya, itu static.gov mencatat di tahun 2020, Juni 2020 kemarin, itu ada penurunan minus 0,8%. Mungkin kita bayangkan di sini pada saat COVID sedang tinggi-tingginya ya kawan-kawan ya. Jadi banyak negara-negara yang mengadopsi atau mengimplementasikan kebijakan lockdown setelah pandemik di Wuhan itu mulai menyebar, gitu ya. Nah di sini mungkin dari Maret sampai Juni itu mengalami penurunan minus 0,8%. Coba kita bayangkan dari emerging and developing Europe, itu turun sekali. Europe itu, kawasan Europe itu sampai minus 5,8%. Itu terlihat sekali ya di sana ya. Lalu kemudian dari April, growth projection April itu 1,0, tapi di Europe itu minus 5,2 ya. Sehingga para akademisi dan para ilmuwan di bidang ekonomi, mereka memproyeksi kawasan Asia ini masih tetap emerge, masih tetap bisa terbangun gitu ya, atau mungkin juga masih bisa tetap develop. Sehingga di sana itu diprediksi kawasan Asia itu pada tahun 2021 tahun depan itu sampai pertengahan Juni atau kuartal Juni 2020 itu mencapai 7,4%. Kalian lihat kawan-kawan, mungkin di sini paling tinggi ya, kawasan Asia ini masih paling tinggi sekali, karena sekarang mungkin poros perdagangan itu bukan lagi senternya ada di Eropa atau di Amerika, tapi produk-produk yang berasal dari Asia itu sudah mulai penetrasi ke dalam pasar-pasar internasional. Seperti kita bayangkan, misalnya kita membeli mobil keluaran Jepang dengan mobil keluaran Amerika, mana sih yang lebih mahal? Atau mobil keluaran Europe aja misalnya. Seperti misalnya Lamborghini dengan Toyota Avanza.
orang-orang pasti akan milih Toyota Avanza gitu ya, atau Toyota dari Hasus Xenia gitu dibandingkan orang-orang beli Ford atau beli Bentley gitu ya. Jadi dari industri manufaktur mobil saja itu sudah terasa sekali ketika kemampuan ekonomi di Jepang itu dengan produk-produknya mereka bisa menggapai potensi GDP di seluruh dunia gitu. Jadi dalam kata kasar semua orang bisa beli produk-produk yang berasal dari Asia Timur gitu ya. Seperti HP, Samsung gitu ya. Sekarang aja Samsung variannya udah banyak banget kan ya kawan-kawan ya. Ada yang Samsung M series, ada yang Samsung A series, Samsung S series gitu ya. Dibandingkan dengan iPhone mungkin jauh gitu ya. Kalau misalkan kita bicara tentang pasar internasional, memang sih produk iPhone itu produk yang cukup tinggi nilainya dan juga teknologi yang cukup tinggi, tapi kan tidak bisa dibeli oleh orang-orang semua orang gitu ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa beli gitu. Nah ini yang mungkin secara gambaran umum dan secara sederhana saya ilustrasikan seperti tersebut itu kawan-kawan. Nah, lalu kemudian what prompts the emergence of economy in East Asia region gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya kenapa kok bisa lebih berkembang dibandingkan negara lain? Jawabannya adalah ada dua, kawan-kawan. Di Asia Timur, kawasan Asia Timur itu sangat tergantung dari pertumbuhan market di ASEAN, negara-negara ASEAN. Karena negara ASEAN sendiri itu tercatat ada 638,624 billion dollars. Itu uang yang bergerak. Bayangkan, itu uang yang bergerak, bukan uang yang diam. Itu kawan-kawannya. Itu potensi pasar yang luar biasa dari semua sektor. Dari sektor pertanian, industri, dari sektor perdagangan, dari sektor tekstil gitu ya, atau mungkin bahan-bahan mentah ya, itu semua nilainya potensial marketnya itu adalah 8,624 million of dollars gitu ya. Dan kawasan Asia Timur sangat bergantung sekali dengan pertumbuhan ekonomi di ASEAN, dan juga mungkin ada sedikit pengaruhnya juga dari Australia dan India gitu ya, karena mereka pun juga ikut join ke dalam perjanjian multilateral, seperti misalnya kita tahu ada ASEAN Plus 3 atau ada ASEAN Plus 6 gitu ya, itu mereka ikut ke dalam perjanjian multilateral gitu ya. Dan juga kedua adalah adanya penggagasan Regional Comprehensive Economic Partnership nanti yang akan ditandatangani dan disahkan pada bulan November ini 2020, bulan depan gitu ya. Ketika RCEP ini sudah berjalan, itu banyak sekali potensi-potensi pasar dan dalam tanda kutip adalah uang yang bergerak di sana. Dan mungkin juga itu bisa menjadi faktor negara-negara di kawasan Asia Timur ini masih tidak terlalu signifikan ketika COVID itu melanda gitu ya kawan-kawan ya, dibandingkan dengan Eropa atau Amerika gitu yang mereka stagnan sekali gitu pertumbuhan ekonominya. Karena di sini kalian bisa lihat kawan-kawan itu secara geografis ya, itu kan perdagangannya bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara gitu ya, dan itu relatif dekat dibandingkan misalkan Jepang ingin mengadakan perjanjian perdagangan dengan Amerika, mereka harus melewati Samudra Atlantik dulu, lalu kemudian jalurnya itu lewat mana, ya kan? Itu memakan berbulan-bulan. Tapi ketika kawasan Asia ini dan juga ditambah Australia, itu mereka distribusi barang itu relatif sangat singkat, sehingga ya dampaknya mungkin secara kasar atau kasat mata kita melihat ya itu bisa mempercepat perputaran uang di dalam kawasan Asia Timur gitu ya. Karena yang dibutuhkan ketika pandemik ini masih sampai sekarang, masih sampai bulan Oktober ini masih berlangsung ya, ya itu kan perputaran uang yang cepat sehingga bisa masyarakat itu bisa menikmati barang, bisa menikmati ketika contohnya saya gajian gitu ya, sebulan sekali. Nah, gaji saya itu bisa didistribusikan, dialokasikan dengan membeli barang lagi gitu ya. Dan kalau misalkan saya udah gajian nih kawan-kawan nih, lalu kemudian saya tidak bisa beli barang yang ada di pasar, apa yang terjadi? Inflasi. Ya kan? Inflasi. Misalkan barang, saya udah gajian nih selama 2 bulan, tapi barang itu baru datang 4 bulan kemudian. Apa yang terjadi kira-kira? Ya inflasi.
ketika seluruh masyarakat sudah mengumpulkan uang lalu kemudian dibelanjakan pada saat bersamaan, itu justru menghasilkan efek yang buruk bagi ekonomi gitu ya. Jadi yang masih kita rasakan sekarang, kawasan kita yang secara geografis ya di Indonesia ini masih bergabung ke dalam kawasan Asia, itu sangat bersyukur sekali ketika distribusi barang itu masih sangat lancar gitu ya. Nah, di situ. Nah, lalu kemudian potensi-potensi apa saja sih ketika di kawasan Asia kita bisa memfokuskan gitu ya, kita pakai proskop gitu ya, ketika melihat apa saja sih elemen-elemen atau traits yang dimiliki oleh kawasan Asia gitu ya. Pertama tentu saja adalah pertumbuhan inequal development in almost Asian countries. Jadi pertumbuhan yang cukup merata gitu ya di kota-kota besar di Asia, di ibu kotanya terutama. Di Phnom Penh, di Hanoi, terus kemudian di Jakarta, di Singapura, ya, di Kuala Lumpur, di Beijing, Tokyo, itu semua adalah kota-kota yang relatif sangat mampu menopang infrastruktur ketika terjadi adanya perjanjian internasional, gitu ya, atau perdagangan internasional. Jadi secara infrastruktur negara-negara kota-kota besar yang ada di kawasan Asia ini sangat potensial sekali marketnya. Misalkan kita punya Pelindo gitu ya, Pelindo 1 sampai 3, 1 2 3. Nah, itu kan menjadi palang pintu di mana kapal-kapal yang berasal dari Singapura, Malaysia, Cina, Jepang itu unloading barang-barangnya lalu kemudian didistribusikan kan ke Indonesia, dan sebaliknya misalkan di Tokyo itu juga ada ininya pelabuhannya, di Cina juga ada, mereka bisa menampung, di Filipina juga ada, di Malaysia juga ada, di Brunei Darussalam juga ada. Jadi semua yang saya perhatikan memang semua kota-kota di Asia Timur, Asia ini, kawasan Asia ini memang cukup mampu untuk menampung distribusi barang. Lalu kemudian cultural similarity, kesamaan budaya tadi. Bukan hanya kesamaan budaya di kawasan Asia Timur, tapi seluruh Asia itu sama juga. Dalam kata kasarnya misalnya, semua orang di Asia itu mayoritas, bukan semua orang ya, mungkin sebagian besar, 90% adalah mengkonsumsi nasi misalnya. Jadi beras sebagai komoditas utama. Itu bisa masuk ke dalam semua pasar di negara-negara Asia. Gitu ya. Lalu kemudian barang-barangnya juga mungkin dengan cultural similarity ini memiliki banyak kesamaan. Seperti misalnya di Indonesia kita ambil salah satu contoh, setiap Imlek itu pasti ada barang-barang yang bernuansa Cina, gitu ya. Bagi sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, gitu ya. Sehingga kan mereka juga barang-barang itu ada yang datang dari berbagai negara di Asia, ya kan. Nah, lalu kemudian yang paling penting adalah the great power tends to balance the market. Jadi negara yang punya power besar di dalam kawasan Asia Timur itu tidak ada tendensi untuk melakukan invasi, tapi justru adalah untuk membalance market, gitu ya. Seperti kita tahu bahwa Cina dengan agenda BRI-nya, gitu ya, dengan agenda ADB-nya, Asian Development Banks, gitu ya, Belt Road Initiative. Cina itu ingin membalancing market yang ada di kawasan Asia, sehingga market itu bisa menjadi potensi perkembangan juga, pertumbuhan juga, sustainability juga bagi kawasan Asia, gitu ya. Lalu kemudian good business and profit potential. Nah, ketika para investor itu datang ke satu negara, misalkan dari investor Jepang ke menanam saham atau melakukan investasi ke Indonesia, itu bukan saja mendirikan pabrik, tapi juga mereka juga meraup keuntungan yang cukup signifikan, gitu ya. Karena adanya commodity change, atau yang dalam kapitalisme itu lebih kepada bagaimana sih kita mengolah produk, gitu ya. Nah, sehingga ketika satu perusahaan besar itu melakukan investasi, itu mungkin dalam waktu yang relatif singkat itu bisa menghasilkan profit yang luar biasa besar, gitu ya, kawan-kawan ya. Dan juga plenty room to open new market potential, ditambah dengan perkembangan teknologi ITA yang sekarang cukup pesat, gitu ya, seperti misalnya pasar online, Shopee, gitu ya, Tokopedia. Nah, itu
open new market potensial yang tadinya market yang tradisional menjadi open yang market yang baru gitu ya kawan-kawannya. Dan lalu juga kapasitas pekerjaannya kawan-kawan. Jadi ke kawasan Asia itu subur ya pertumbuhan penduduknya. Jadi mungkin 1 bulan itu bisa jutaan yang lahir gitu. Dan sekarang kita rasakan mungkin kalian di rentang tahun 18 sampai 22 sebagai mahasiswa dan saya mungkin sebagai pekerja itu 22 sampai 40 itu masih produktif dan jumlahnya sangat besar sekali di Asia dibandingkan dengan kawasan-kawasan di Eropa seperti Denmark, Swedia itu pertumbuhan penduduknya sangat kecil sekali kawan-kawan gitu ya sehingga jadi yang profesional itu sangat minim di sana gitu kawan-kawan. Nah sehingga di kita ini memang kebanyakan tapi itu menjadi sumber power juga, sumber kekuatan juga. Dan lalu kemudian healthy money circulations. Jadi arus modal, arus kapital, arus uang yang cukup sehat di kawasan Asia Timur karena tadi adanya imbas dari mungkin perjanjian-perjanjian multilateral dan bilateral antara negara gitu ya. Dan lalu yang paling penting adalah embracing capitalism. Kawasan Asia Timur ini mulai terbiasa dengan kapitalisme gitu. Tanpa kapitalisme mungkin kita akan tertinggal. Kita akan jauh sekali tertinggal dengan negara-negara barat, kawan-kawan. Jadi kita sudah mulai melirik perkembangan teknologi, kita sudah mulai melirik banyak potensi-potensi pasar yang menggunakan IT development dan segala macam seperti itu ya. Dari pendidikan pun juga itu sudah mulai beralih fungsi menjadi kapitalisme. Mungkin kapitalisme yang dalam tanda kutip kapitalisme yang masih di ranah kapitalisme yang baik gitu ya, yang positif. Sehingga universitas-universitas, kampus-kampus itu memang menciptakan nuansa-nuansa kapitalisme yang digunakan untuk bersaing juga dengan universitas lain gitu misalkan. Nah ini tadi seperti saya katakan bahwa di kawasan Asia Timur itu banyak sekali arusnya ya, perjanjiannya dan juga ditopang oleh banyak perjanjian multilateral sehingga di sana itu ekonominya dan perkembangannya itu masih sangat stabil itu dibandingkan dengan kawasan lainnya. Di ASEAN itu ada 10 negara anggota ASEAN yang mendukung atau menyokong pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian ada ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 6 ya. Ada joint venture juga dengan APEC gitu. Lalu kemudian ada banyak kemudian di sini juga kita bisa lihat kolaborasinya lebih jelasnya di sini. Gitu ya. Partnership apa sih yang membangun emerging in Asian regionalism itu dalam sisi ekonominya kawan-kawan. Nah jadi status yang sekarang itu mungkin kita lihat ada Washington, Tokyo, Beijing triangle. Jadi segitiga antara US, Japan, and China di sana ya. China and Japan regard relationship with each other as second in importance to that with US. Mereka sudah mulai fokus kepada pembangunan ekonomi di sana. Japan has a vital interest in People Republic of China's development and stability. Jadi ada simbiosis mutualisme juga. Oke, ini mungkin sekedar data ketika saya lebih menginsight kembali dan lebih meneropong menggunakan mikroskop yaitu People Republic of China, perdagangan negara Cina gitu ya. Ke siapa saja sih, dan juga ada total trade volume-nya itu ada sekitar 313 billion US dollar. Dan sebagian besar itu ada 7,5% mainland China itu dikuasai oleh total foreign trade atau investasi asing gitu ya, perdagangan asing di sana. Nah, ini untuk Jepang, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, jadi kesimpulannya mungkin dengan kapasitas saya akan memberikan sedikit kesimpulan gitu ya. Kawasan Asia Timur itu memiliki banyak kesamaan yang menjadi senjata utama buat mereka itu lebih berkembang dibandingkan negara lain, gitu ya. Kalau misalkan kita melihat secara zoom out kawasan Eropa, kita mungkin menilai kawasan Eropa itu
itu homogen, tapi justru kawasan Eropa itu banyak sekali heterogen ya kawan-kawannya. Dan juga di sana dulu konflik-konfliknya itu berasal dari konflik-konflik yang ideologi, konflik-konflik yang sejarah gitu ya. Dan mungkin tidak bisa seperti Asia Timur gitu. Lalu kemudian di dalam in economic terms gitu ya, dalam sektor ekonomi, kawasan Asia itu selalu memunculkan potensi-potensi baru, pasar-pasar baru di sana, perkembangan-perkembangan baru, sehingga kawasan yang menjadi sorotan utama sekarang, menjadi poros utama. Bukan lagi kita melihat atau melirik dengan misalkan rezim WTO gitu ya. Nah, rezim WTO itu sudah mulai ditinggalkan, tapi negara-negara Asia sekarang sudah mulai masuk ke dalam rezim ADB, Asian Development Banks gitu ya. Nah, jadi kawasan Asia ini banyak sekali perputaran-perputaran ekonomi yang bisa meningkatkan region mereka sendiri gitu ya. Dan juga konflik-konflik internal yang ada di kawasan Asia itu banyak diselesaikan dalam ranah-ranah diplomasi dan negosiasi, dan juga di ranah-ranah akademik gitu ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ketika saya bekerja di CSIS itu banyak sekali ada seminar-seminar yang menjelaskan atau memaparkan tentang sengketa-sengketa Laut Cina Selatan atau Senkaku Islands seperti itu ya. Lalu kemudian ada konflik-konflik internal di ASEAN seperti di Myanmar gitu ya, di Rohingya, suku Rohingya yang di Myanmar gitu. Nah itu tapi konfliknya itu tidak menyebar, tapi mereka lebih ke terfokus gitu. Jadi itu salah satu juga yang menurut asumsi saya itu yang konflik tersebut tidak menyebabkan runtuhnya infrastruktur di kawasan Asia seperti itu kawan-kawan. Baik itu di Asia Timur maupun di Asia Tenggara atau di Asia Selatan gitu ya. Itu masih bisa dibendung konfliknya. Kita bayangkan mungkin seperti konflik Serbia Kosovo itu sangat vital sekali menstop ekonomi di negara Serbia gitu ya. Dan mungkin juga kita bisa melihat ketika era perang dingin misalnya itu juga di Amerika Latin itu juga kan konflik-konflik yang berskala luas gitu dan tidak bisa dibentung. Tapi bedanya dengan di kawasan Asia itu konfliknya masih bisa diredam. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu demikianlah pemaparan yang sudah saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wayan atas pemaparan materinya yang singkat bahkan sampai ada conclusion-nya segala nih. Wah, paket lengkap sekali ya. Nah, kemudian acara selanjutnya nih, kita akan ada sesi tanya-jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diisi oleh para peserta dalam form pendaftaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh pemateri juga oleh para pemantik kita nih. Langsung saja ya. Apakah para pemantik sudah siap? Siap. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ini dari Kak Riani Vidya Baseri dari Universitas Pasundan. Nah, ia bertanya, hingga tahun 1980-an, Cina tidak memiliki kebijakan kawasan yang integratif dan secara khusus pada kawasan Asia Pasifik. Namun, saat ini Cina meningkatkan fokusnya terhadap strategi hubungan bilateral dan luar negeri yang lebih berorientasi pada kepentingan geostrategis. Apakah yang menjadi landasan atau dasar yang digunakan Cina untuk merubah haluannya tersebut? Apakah pertanyaannya bisa dimengerti? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk moderator dan juga pemateri Bapak Aditya Rikesa yang terhormat. Sebelumnya terima kasih setelah memberikan paparannya secara gamblang, komprehensif, dan juga cukup banyak dimengerti, mudah-mudahan oleh para audiens. Gitu. Saya melihat dari kesimpulan yang Bapak ambil dari pemaparan Bapak berdasarkan dari hasil amatan saya, bahwa memang kawasan Asia Timur itu dibentuk
dari dinamika berdasarkan kalau kita belajar dari HI ada studi keamanan, ekonomi politik internasional, dan bahkan kajian gender atau juga konstruktivisme. Cuman yang saya ingin amati sebelum saya menjawab dari pertanyaannya Saudari Yani dari Universitas Pasundan, saya ingin menanggapi bahwa memang Asia Timur itu berbeda sekali dengan Asia Tenggara, Uni Eropa, Uni Afrika, bahkan juga NAFTA. Asia Timur adalah salah satu-satunya yang tidak mempunyai kawasan regional. Itu untuk audiens. Kenapa? Kalau kita melihat dari aspek biologis, aspek aksara, aspek kebudayaan, sosial budaya, itu semua sama. Bahkan saya tidak bisa membedakan muka orang China, Jepang, dan juga Korea Selatan. Hanya saja kalau dulu itu membedakannya kalau Jepang rambutnya dipotong, sedangkan kalau China itu dipotong belakang, rambutnya dipanjangkan. Nah, hanya saja karena faktor sejarah, betul yang tadi Pak Wayan sampaikan, seperti masyarakat Asia Timur yang cenderung berperang, karena memang kalau kita berangkat dari pendekatan realis, manusia itu memang hakikatnya pengen self-help, dia pengen menghegemoni, dia pengen struggle for power. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Bukan hanya dari lingkungan saja, tetapi juga dari diri sendiri. Itu. Nah, kalau kita berangkat lagi dari Asia Timur, konteks dari hubungan internasional sekarang itu bukan hanya dari konsep geopolitik saja, tetapi juga faktor-faktor globalisasi yang memengaruhi Asia Timur yang semakin kompetitif, bukan konflik, tapi kompetitif dalam hal ekonomi politik seperti adanya RCEP, seperti adanya ASEAN Plus 3. Tetapi dalam pembentukan multilateralisme Asia Timur itu bukan Asia Timur inisiasinya, tetapi ada peran pihak ketiga. Kalau dalam kalian mungkin bisa baca untuk HI regionalisme dalam studi hubungan internasional, karangannya saya lupa, nanti mungkin saya akan share referensi-referensinya untuk nanti serta sertifikat. Ada namanya peran intrusive system. Analoginya itu seperti orang pengen ketemuan terus ada mak comblangnya. Nah, mak comblangnya ini intrusive system. Apa peran intrusive systemnya? ASEAN, Amerika Serikat, Australia, ya itu yang menginisiasikan bahwa Asia Timur itu jangan sampai konflik. Nah, berlanjut pada pertanyaan dari Saudara Riani, mengapa China ini meningkatkan fokusnya pada strategi hubungan bilateral dalam politik luar negeri? Saya baca buku tentang, saya lupa namanya, tapi warna covernya merah, nanti saya akan share. Dan juga ada jurnal dari Hayati Nufus tentang nasionalisme Tiongkok. Nah, China itu dibangun pada zaman dinasti Zhou dan dikenal dengan jalur sutra yang dilakukan oleh pada zaman dinasti Han. Itu kalau dalam ekonomi. Tetapi dalam keamanan, betul memang China itu dulu dikenal sebagai negara adik kuasa. Bahkan dalam pelayaran keamanan itu sampai-sampai China mengklaim wilayahnya dengan disebut dengan Nine Days Line. Tetapi apa landasan China? Dia meningkatkan pada hubungan bilateral. Pertama, dari Chung Kuo-meng, Chinese Dream, daripada politik luar negeri saat rezim Xi Jinping saat ini. Berbeda dengan rezim Deng Xiaoping yang melihat dari aspek-aspek yang dimana China itu cenderung struktural. Apa artinya diam-diam dia belajar dari luar negeri. Itu. Mungkin kalian pasti bisa mendengar tidak perlu adanya
kucing hitam dan juga kucing putih. Yang penting bisa menangkap tikus. Artinya apa? China itu tidak memperlihatkan permasalahan baik secara ideologis maupun juga dari aspek lainnya, tapi hanya melihat dari segi praktis dan juga segi kemudahan bagi China sendiri. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu bahwa China itu meningkatkan potensi keamanannya secara bilateral melalui BRI yang kata kuncinya adalah dari China Dream, yaitu adalah penantang dari America's Dream. Nah, saya baca bukunya dari Graham Allison tentang Destined for War in 2014, China will be superpower succeeded by US. Artinya apa? Maaf jika bahasa Inggris saya salah. Amerika Serikat akan digantikan oleh China. Dan inilah yang menjadi ancaman bagi negara-negara lain khususnya. Dan bagi China, itu sama saja, kalau saya pribadi ya, bukan dari pendekatan secara akademis. Kalau saya pribadi memang China itu cenderung lebih ke hard power daripada soft power. Gitu. Dan bilateralisme itu memang salah satu politik luar negeri China yang efektif bagi Xi Jinping melalui pendekatan China's Dream dari Chung Kuo-meng. Mungkin Saudara Riani bisa dipahami. Jika dipahami, lanjut kembali ke narasumber. Jika ada ingin ditambahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rangga. Ya, mungkin Pak Wayan ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Tadi menarik ya pertanyaannya. Terima kasih Mbak Riani ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Rangga ketika memang kita melihat perbandingan politik di dalam negara Cina gitu ya. Itu pasti kita harus melihat adanya era-era di mana kepemimpinan presiden ataupun penguasa itu memang berbeda-beda kebijakan politiknya gitu ya. Nah, seperti tadi Rangga bilang bahwa di era Xi Jinping ini, Xi Jinping memfokuskan kepada pencarian sumber daya yang seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu memang upaya Beijing dalam mencari sumber daya itu ya tentu mereka sudah sudah mengantisipasi apa sih konflik-konflik atau gesekan-gesekan yang mungkin mereka bisa menjadi penghambat mereka dalam mencari hal tersebut gitu ya. Seperti misalnya tadi konflik Laut Cina Selatan, lalu kemudian konflik Senkaku Diaoyu dengan Jepang gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya memang Cina itu memang konsep perdagangannya itu luar biasa. Nah, oleh karena itu mungkin yang dikatakan Rangga saya sepakat dan saya mungkin hanya menambahkan itu saja sih. Jadi kita harus melihat juga di dalam suatu negara itu yang berdinamis itu kan penduduknya dan juga rezim yang berkuasa di sana. Nah, setiap rezim yang berkuasa itu pasti akan berbeda output kebijakannya. Nah, mungkin ketika kita lihat dari era Mao Zedong, kemudian Deng Xiaoping, terus kemudian sampai ke Xi Jinping sekarang itu pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan lain dari pemantik ya. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kalau saya rasa memang cukup yang disampaikan. Mungkin dari pemantik kedua, dari Saudara William, bagaimana tanggapannya mengenai tadi masalah hegemoni Cina dalam keamanan dan juga ekonomi? Mungkin bisa disampaikan, Saudara William. Kalau menurut aku ya, ya perspektif sendiri ya, karena bukan dari anak HI ya, hegemoni Cina itu kalau bisa bilang tuh kayak membesar sekarang nih, kayak nggak like never before, karena dia kan kayak dari faktor historis juga dia tuh kayak mau balas dendam atas apa kayak pelecehan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing dahulu kan, kayak zaman perang opium, invasi Jepang dan lain-lain. Nah, itu kalau saya lihat itu kayaknya ada faktor dari situ juga, karena dari berbagai sumber kayaknya emang ada unsur-unsur yang membuat Cina itu menjadi hegemoni. Terutama dia kan sekarang ini kan zamannya perang itu nggak terlalu dipikirkan kan, bukan opsi yang tepat saat ini. Karena
perang itu kayak dianggap udah outdated kan. Terus juga untuk masalah ekonomi, perekonomian saat ini lagi panas-panasnya isu pemilu di AS kan. Nah, itu bisa jadi momentum kepada Asia Timur, terutama Cina, untuk mengambil sekutu-sekutu Amerika, menariknya kepada Cina, yang dimana berujung kepada bertambahnya hegemoni Cina di kawasan Asia Timur dan melemahnya pengaruh-pengaruh AS di negara-negara Asia. Seperti ketahui kan bahwa Barat itu kan kayak memegang pijakan kuat kayak di Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan lain-lain kan. Nah, dengan sedang berlangsungnya pesta demokrasi di Amerika Serikat ini bisa jadi kayak momentum kepada Cina untuk makin meningkatkan hegemoni kekuasaannya dan ekonominya di dunia. Sekian. Sudah cukup. Baik, Oke, untuk pemantik 3, apakah ada tambahan? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Michelle Andreina Putri dari Universitas Pasundan. Ini ada pertanyaan, yaitu dapatkah Jepang berhasil berperan sebagai balance of power di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, melihat dari power Jepang, khususnya aspek militer yang terus melakukan peningkatan besar-besaran, namun masih belum mampu untuk mengalahkan jumlah alat militer Cina. Baik, apakah pertanyaan bisa dimengerti? Bagaimana Saudara Pak Wayan, apakah Bapak dulu atau saya atau yang lain dulu, pemantik lain? Silakan yang pemantik dulu aja. Oke, untuk pemantik 2, pemantik 3, apakah ingin dijawab dulu sebelumnya? Pemantik 1 duluan, silahkan. Boleh. Tadi, maaf bisa sekali lagi untuk pertanyaannya? Baik, saya ulangi ya. Pertanyaannya, dapatkah Jepang berhasil berperan sebagai balance of power di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, melihat dari power Jepang, khususnya aspek militer yang terus melakukan peningkatan besar-besaran, namun masih belum mampu untuk mengalahkan jumlah alat militer Cina? Oke, pertanyaannya cukup bagus sekali untuk Saudari Michelle. Betul sekali memang bahwa Jepang itu dalam segi militer itu ada konstitusi 1947 pada pasal 6, artikel 6 yang mengatakan bahwa alutsista Jepang itu tidak boleh ditambahkan. Dan itu kalau tidak salah saya baca itu harus izin terhadap bapaknya. Siapa? Amerika Serikat. Why? Karena takut Amerika Serikat, Jepang kalau kita ditambahkan militernya nanti akan berulah kembali. Tetapi yang menjadi uniknya dan kocaknya justru malah China yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan juga Jepang. Nah, saya baca di Japan Times kalau tidak salah tahun 2015 Shinzo Abe itu menerapkan dalam keamanannya itu reformasi militer. Yang dimana Jepang mereformasi militer dan melalui penambahan jumlah alutsista, penambahan alat belanja APBN militer, terus dan juga peningkatan senjata nuklir yang sedang dikembangkan kalau tidak salah seperti itu. Tetapi Amerika Serikat itu merestuinya karena melihat ancaman bersama yaitu adalah melawan Tiongkok. Namun kita kembali tarik kepada tesisnya, mungkin audiens bisa membaca tesis dari Huntington, The Clash of Civilization, yang mengatakan bahwa prediksi ancaman atau persaingan Amerika Serikat itu katanya akan dihadapkan oleh dua kekuatan.
one China and two Islam. Saya mungkin kalau saya amati secara jelas gitu ya, kalau kita berangkat dari teori konspirasi, apakah mungkin saja Amerika Serikat itu merangkai menciptakan namanya itu musuh baru gitu untuk memutarkan industri alutsistanya gitu. Tetapi kok bisa terprediksi China itu menjadi ancaman dan juga Islam? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau kita melihat dari fakta sejarah bahwa sebelum itu emang Cina semenjak zaman Deng Xiaoping itu memang telah mereformasi kebijakan yang namanya Kaifeng, yaitu reformasi dan juga keterbukaan. Dan juga Jepang, selain dalam keamanan tadi, memang saya baca dari jurnal, lupa namanya, saya agak lupa namanya, kalau tidak salah itu memang salah satu dalam pendekatannya itu dilema keamanan, yaitu security dilema Jepang, yang di mana Jepang itu ingin melakukan balancing of power melalui Amerika Serikat khususnya. Dan juga seminggu kemarin mungkin kalian pernah melihat PM baru Jepang, Yoshihide Suga itu silaturahmi ke Indonesia dan juga Vietnam untuk bernegosiasi untuk melawan kekuatan China. Tetapi memang jelas untuk mengapa Jepang itu sulit dalam mengembangkan militer daripada China, ya karena kalau kita melihat dari geografis, dari demografis, China dan Jepang yang kalah sama China dong. China 1,5 miliar, Jepang mungkin di bawah miliar atau masih jutaan. Dan justru Jepang itu semakin menurun. Populasinya yang dikabarkan 10 tahun terakhir itu yang kebanyakan orang-orangnya itu dari golongan tua daripada orang muda. Bahkan tidak ada yang mau menikah. Dan itu yang menjadi pengaruh bagi asumsi saya bahwa pengaruh dari demografis dan juga pertumbuhan penduduk itu berpengaruh sekali kepada peningkatan kekuatan militer. Meskipun memang teknologi seperti senjata nuklir atau dan lain-lain yang mungkin kalian ahli dalam ahli keamanan, misalkan dari mungkin dari universitas lain, ya mungkin saja manusia pun tetap menjadi subjek teknologi, jangan sampai termakan oleh objek teknologi, itu khususnya. Dan saya rasa itu memang tadi kesimpulannya dari faktor demografis itu memengaruhi. Terus yang kedua dari konstitusi Jepang yang menjadi penghambat bahwa untuk meningkatkan alutsista Jepang itu harus mengizin dulu ke bapaknya, yaitu Amerika Serikat. Itu secara gamblang mudah-mudahan dipahami dan mungkin bisa ditambahkan kembali atau ingin didiskusikan kembali untuk saudara Pak Wayan. Ya, terima kasih. Saya mungkin melirik ketika Jepang itu dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu memunculkan efek psikologis yang luar biasa sekali untuk masyarakat Jepang ketika itu ya. Ketika itu Jepang sedang berada pada puncak hegemoninya dan juga berada pada puncak kepercayaan diri ya. Dan juga mungkin berangan-angan akan menguasai dunia, tapi ternyata ketika bom itu dijatuhkan dan di situ memiliki efek yang luar biasa ya bagi psikis warga Jepang saat itu ya. Itu terutama di bidang development. Mereka menyadari kemajuan teknologi yang mereka selama ini pakai atau gunakan itu masih kalah oleh Barat. Nah, itu adalah turning point ketika Jepang kemudian beralih menjadi masyarakat yang ekonomis. Gitu ya, masyarakat yang lebih mementingkan kemajuan ekonominya mereka. Dan juga tentu saja dibarengi dengan kemajuan teknologi. Gitu ya. Mungkin juga waktu itu Jepang juga sangat sangat punya andil juga ketika tadi seperti kita sudah diskusikan dalam pemaparan bahwa Jepang sudah banyak sekali mengadopsi gaya-gaya kapitalisme Barat dan roh kapitalisme ini sudah tertanam di dalam masyarakat Jepang, gitu ya. Meskipun kapitalisme Barat ini
tumbuh di Jepang, tapi tidak semata-mata menghilangkan jati diri asli bangsa Jepang gitu ya. Dan itu melebur di sana. Dan memang sih kalau menurut saya pertanyaan tadi itu agak tricky ya Mbak Michelle ya. Sebetulnya Jepang itu ketika ingin merasa balik lagi sebagai Jepang yang sangat doyan perang dalam tanda kutip gitu ya. Itu dalam waktu dekat ataupun dalam waktu panjang saya rasa tidak akan terjadi gitu, karena mereka sudah ada di zona di mana masyarakat Jepang modern sekarang ini mencari sisi ekonomi yang sangat dipentingkan di masyarakat Jepang gitu ya. Dan terutama juga ketika harus dipertanyakan lagi mungkin instrumen militer atau pembangunan tentara-tentara di Jepang itu ditujukan untuk apa gitu ya. Apakah ingin invasi lagi atau hanya untuk mempertahankan diri? Terutama juga mungkin kita melihat juga konflik-konflik sekarang yang ada di Jepang itu sangat minim ya. Sudah bisa dalam tanda kutip itu sudah bisa diselesaikan dengan cara diplomasi ataupun penetrasi pasar gitu ya. Jadi sebetulnya Jepang itu bukan sebagai leading sektor dalam militer lagi sekarang. Mereka sudah sangat nyaman berada di zona pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi dan juga perkembangan teknologinya gitu ya. Jadi mereka lebih fokus kepada dua sektor tersebut gitu ya kawan-kawannya. Dan juga mungkin juga saya sepakat dengan apa yang dikatakan Rangga ketika Jepang itu dibangun militernya itu ya tadi balik lagi untuk apa gitu sebagai acuan. Itu mungkin sebagai jawaban dan tanggapan cukup sekian, Rangga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari pemantik kedua dan pemantik ketiga yang ingin menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan Michelle, saudara Michelle? Enggak, dari pemantik kedua tidak. Untuk pemantik ketiga? Oke, mungkin langsung saja kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir untuk sesi satu ini. Pertanyaan ini dari Pak Yudi Indrajati. Beliau adalah dosen di IISIP. Pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan ekonomi Asia Timur di saat pandemi? Mungkin bisa dijelaskan oleh pemantik dan juga pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan. Mau Pak Wayan dulu? Enggak, saya serahkan ke yang muda dulu. Oke, pertanyaannya tadi sudah disinggung jelas ya tadi oleh Pak Wayan adalah PPT-nya. Tadi saya menangkap poin-poin dari mengapa Asia Timur ini pertanyaannya tadi maaf bisa diulangi lagi itu saudara Lilik? Boleh. Bagaimana perkembangan ekonomi Asia Timur di saat pandemi? Oke, betul. Tadi berdasarkan dari data yang digambarkan oleh saudara Pawayan selaku narasumber, betul memang Asia Timur ini salah satu-satunya kawasan yang masih survive dari ekonomi dari selama pandemi. Kita lihat dari Eropa resesi sampai minus 7 kalau tidak salah, itu yang paling parah itu di Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari pengaruh sosial budaya, kita melihat Amerika Serikat itu dalam kebijakan politiknya Trump itu tidak mementingkan kesehatan itu akan berdampak pada ekonomi. Dan hasilnya apa? Demografis dari Amerika Serikat dalam yang terkena dampak COVID-19 itu cukup banyak. Gitu. Nah, kenapa di Asia Timur itu masih survive? Pertama, ada kebijakan dari Korea Selatan itu namanya social distancing. China lockdown. Jepang juga sama social distancing. Atau kalau di Indonesia juga disebut dengan PSBB atau PSBM. Nah, dari yang saya tangkap, bersamaan juga saya pernah berdiskusi dengan dosen saya,
Pak Aswan Haryadi, dosen hubungan internasional juga di kampus saya di Universitas Pasundan. Beliau mengatakan bahwa why Jepang, Korea Selatan, dan China itu ekonomi tetap survive. Ya karena masyarakatnya mudah diatur. Kenapa mudah diatur? China tetap menjadi perubahan signifikan dari COVID-19 itu cukup signifikan karena memang negara komunis pasti masyarakat harus patuh terhadap pemerintah. Kalau tidak ya udah penjara atau dikam. Dan itu berpengaruh pada stabilitas ekonomi. Nah, Korea Selatan dan juga Jepang memperhatikan bahwa kondisi masyarakat juga yang mudah diatur. Ya kita lihat secara gambaran umum, Jepang masyarakatnya yang mudah diatur dan juga budaya mengantri. Korea Selatan juga sama. Itu yang menjadi keunggulan bagi masyarakat Asia Timur dalam segi manner. Tetapi bukan hanya itu saja kok. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti perusahaan Jepang yang ada di kawasan industri, khususnya di Jawa Barat lah, yang dikenal dengan kawasan industri KIIC, kawasan industri Kim, yang berada di Karawang, yang merupakan kawasan terbesar di Asia Tenggara, itu masih tetap ada. Dan itu masih berpengaruh pada saat berpengaruh sekali pada perekonomian Jepang dan juga khususnya Indonesia karena Indonesia tidak menerapkan lockdown tetapi PSBB. Mungkin kalau kita disinggung yang Omnibus Law juga yang masih kontroversial juga masih bisa diperdebatkan tetapi kalau kita melihat dari secara gamblang oleh para pemerintah katanya untuk investor dan sebagainya itu memang bisa kemungkinan Asia Timur itu masih tetap survive karena memang kalau kita berangkat tadi dari liberalisme, peran-peran multinational corporation itu semakin digaungkan. Jepang dan Korea Selatan juga yang tidak yang dimana interest dari militernya juga kurang menjadi interest, malahan menjadi ekonomi, yang itu akan menjadi berpengaruh sekali kepada kondisi yang ada di perusahaan-perusahaannya di negara berkembang. Gitu. Jadi saya rasa pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada ekonomi Asia Timur itu masih survive karena pertama dari masyarakatnya yang patuh terhadap protokol kesehatan, yang kedua dari banyaknya perusahaan multinational corporation yang masih ada di negara-negara berkembang khususnya di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di daerah lain seperti Vietnam dan juga Thailand. Dan itu rasa penjelasan yang saya jelaskan mungkin bisa ditambahkan kembali atau ingin dikritik oleh Bapak, Saudara Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Rangga. Memang sih kita baca di berita ketika pandemik itu menghantam dunia global ya, dan juga diyakini pandemik itu pertama kali berasal di Wuhan di China ya. Nah itu tidak memungkiri memang di Asia Timur pasti terasa dampaknya, gitu ya. Apalagi ketika masih 1 bulan atau 2 bulan, Pak Yudi. Kira-kira memang global pandemik ini memang menurut saya pun juga semua dunia itu pasti merasakan dari penurunan ekonomi, sektor kerja, pekerjaannya, kemudian sektor perdagangan, sektor politik pun juga semua semua sektor yang saya sebutkan tadi seakan-akan tuh berhenti sejenak dan itu sangat berdampak sekali gitu ya. Namun positifnya adalah ketika kawasan Asia Timur itu sudah belajar dari pandemik ini, mereka buru-buru untuk merevitalisasi yang sudah tertinggal pada saat pandemik gitu ya. Jadi saya sepakat dengan yang Rangga katakan bahwa karakter di Asia Timur itulah karakter yang pekerja keras. Mereka ketika saya pernah baca berita gitu ya kawan-kawannya. Bahkan di Jepang itu jam kerja itu lebih dari 8 jam. Mungkin ada yang 16 jam ya di Jepang. Bahkan di Cina juga mungkin di kota-kota metropolitan di Cina itu juga sama karakteristiknya ya. Bisa lebih dari 20 jam malahan. Dan mereka pun juga ya karena mungkin ditopang atau di trigger atau dipicu oleh resesi ekonomi juga yang terjadi di dalam negerinya, maka mereka pun juga buru-buru untuk
meraih penghasilan yang lebih gitu ya dibandingkan orang lain. Dan mungkin ini ketika setelah kebijakan lockdown yang ada di negara Cina atau Jepang atau Korea Selatan pada saat pandemik itu sudah mulai dibuka perlahan-lahan, itu mereka tuh otomatis datang ke tempat kerja mereka tuh pasti otomatis, oh saya ini udah 2 bulan nganggur gitu ya, dan saya harus mengejar apa yang sudah saya tinggalkan selama 2 bulan gitu ya. Pertama itu, dan kedua adalah yang mungkin tadi dari kapasitas paparan saya menjelaskan bahwa kawasan di Asia Timur ini cukup stabil ekonominya karena distribusi barang sebelum pandemik pun itu sudah sangat bagus sekali gitu ya, dari distribusi dari jalur darat, udara atau air gitu ya. Itu selama adanya dari 2019 ke belakang itu sudah cukup bagus gitu. Nah, sehingga apapun yang terjadi pada saat pandemik itu ya mereka tinggal mengambil dari sisa-sisa atau sumber daya yang sudah ada gitu sebelumnya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya dari 3 tahun ke belakang, China itu menggaungkan agenda BRI-nya atau Belt Road Initiative gitu ya, atau OBOR. Nah, dari OBOR itu China membangun infrastruktur di jalur selatan, yaitu untuk jalur perdagangan. Itu luar biasa, perputaran uang dan uang yang berjalan itu di sana cukup cukup menopang dari semua sektor ya kawan-kawannya. Jadi dalam tanda kesimpulan itu ya kawasan Asia terutama juga Asia Timur ya sangat siap sekali ketika sudah dibuka kebijakan lockdown-nya, mereka sudah tinggal meneruskan saja ekonomi mereka gitu. Terutama juga ya karakter orang-orang Asia, selain mereka pekerja keras, mereka kan juga berdagang. Jadi kalau misalkan dagangan mereka udah 2 bulan nggak laku, ya mereka pasti akan terus mencari potensi pasar gitu. Karena memang ya salah satu karakter utama dari bangsa-bangsa Asia ya mereka suka berdagang gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya Rangga ya. Saya sifatnya hanya menambahkan saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Pawayan. Mungkin dari pemantik ada tambahan atau mungkin di perspektif lain gitu. Maaf, tadi bisa diulang, Kang Rangga? Soalnya tadi putus-putus. Ya, pemantik kedua dan ketiga apa mungkin ada perspektif lain gitu, mungkin dari sosial budaya kan dari Mas William kan ahli dari sastra kan pasti menjelaskan secara gamblang gitu bagaimana sih pengaruh-pengaruh budaya itu mengaruhi pada kondisi ekonomi gitu. Mungkin bisa dijelaskan Saudara William. Secara budaya sih tidak terlalu berdampak sekali ya, apalagi karena kalau secara budaya ya paling-paling perubahan itulah gaya hidup yang bisa dilihat dari penggunaan masker dan perubahan gaya hidup lainnya yang mengacu kepada protokol kesehatan di masing-masing negara kan. Terus juga kalau untuk perubahan lainnya sih tidak terlalu kelihatan ya. Kita sih kalau dari perspektif sastra dan budaya itu lebih mengacu kepada melihat aspek dari propaganda yang dilancarkan dari pemerintah dalam mengendalikan pandemi tersebut dan perubahannya. Tapi yang paling besar dampaknya itulah perubahan cara hidup di saat ini yang mungkin akan bertahan sampai beberapa tahun ke depan, seperti penggunaan masker dan kebiasaan menjauhi keramaian. Itu menurut perspektif. Tapi kalau secara ekonomi tadi, saya setuju dengan pernyataan Pak Wayan dan Kang Rangga, karena memang iya semua itu kayak tersendat dan saat ini sedang bangkit-bangkitnya lagi, apalagi kan epicenter Wuhan kan kembali menjadi spot turisme kan. Ya segitu sih perspektif saya dari sastra dan cukup saja atau yang tambahkan lagi, Saudara William? Sudah cukup. Oke, terima kasih Saudara William. Mungkin soal pemantik ketiga dari Anggito, bagaimana tanggapannya?
Oke, tidak ada, kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah dipaparkan, sangat insightful sekali. Dan kemudian kita lanjut ke acara berikutnya nih, sesi tanya jawab interaktif. Nah, ini para peserta bisa langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Ini udah ada beberapa di kolom chat juga dari Kak Azhar HI Unjani. Ini apakah mau di open mic atau mau saya bacakan aja, Kak Azhar? Saudara Azhar? Maaf, bisa dikeraskan kembali mic-nya? Kecil, Kak. Dari situ aja dibacakan tolong. Oh, ya udah. Oke, akan saya bacakan. Untuk pertanyaannya sendiri, yang kita ketahui dari materi tersebut, negara di Asia Timur mengalami resesi ekonomi yang lumayan signifikan. Bagaimana negara di Asia Timur meningkatkan pendapatan per kapita sekaligus GNP dan GDP yang kita ketahui sendiri di pandemi COVID-19 ini membuat lapangan pekerjaan sulit sekali. Terima kasih. Jadi mungkin ini lebih ke perekonomian lagi nih. Wah, Mangga bisa dijawab? Oke, Saudara Powen, apakah mungkin mungkin lebih enak Powen gitu yang lebih berkompeten dalam menjelaskan ekonomi, mungkin dari variabel lain gitu, Pak? Apa sih memang Asia Timur itu tetap dapat dari mana tadi pendapatannya agar Asia Timur menjadi lebih baik gitu, Pak? Terima kasih. Halo, Pak Wayan, bisa dinyalakan mic-nya? Oke. Sorry tadi kepencet. Ya. Oke, saya akan jawab secara umum ya, karena saya sebetulnya bukan fokus studi saya bukan ekonomi. Tapi yang bisa kita rasakan sendiri saja ya, memang ketika COVID itu menghantam kita, itu kan banyak sekali sektor-sektor pekerjaan yang tutup gulung tikar gitu ya. Mereka sudah tidak bisa melanjutkan karena memang faktor utamanya adalah pemulangan atau karyawan-karyawannya itu dirumahkan gitu ya. Nah, itu yang menjadi permasalahan ketika pandemik ini menghantam seluruh dunia dan juga tidak terkecuali di Indonesia. Nah, namun memang di sisi ekonomi, entah saya salah sebut atau mohon dikoreksi ya, entah itu sisi ekonomi mikro atau makro, yang saya alami sendiri itu masih banyak barang-barang produksi yang masih bisa saya beli. Terutama saya selalu mengandalkan Indomaret dan Alfamart untuk membeli kebutuhan gitu ya. Atau mungkin kemana ya waktu saya COVID itu ya. Ya banyaknya sih ketika kebijakan lockdown itu diberlakukan, ya saya belanjanya kemana lagi selain ke Indomaret dan Alfamart gitu ya. Nah, tapi di situ saya masih melihat bahwa perputaran uang pun masih berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun memang sangat terhambat dan merubah perspektif saya juga. Mindset saya juga merubah juga karena memang saya pun juga sangat ketakutan ketika saya keluar itu akan takut terjangkit, tapi alhamdulillah sampai sekarang enggak ya, dan juga seterusnya jangan sampai gitu ya. Dan juga yang kedua adalah ketika banyak masyarakat di Asia Timur seperti tadi saya jelaskan bahwa terutama kalau kita lihat dari Jepang dan Cina gitu ya, mereka karakternya adalah karakter yang sangat pekerja keras. Nah, ketika mereka dibuka kebijakan lockdown-nya itu atau dalam kata lain mulai dibuka oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu ya mereka mungkin langsung ke kantor, langsung kerja, dan akhirnya mereka juga meneruskan ketertinggalan mereka gitu ya, sampai sekarang pun juga masih berjalan seperti itu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan segalanya gitu ya. Jadi buat mereka bekerja di kantor dengan protokol kesehatan seperti itu pun juga diberlakukan sama seperti saya di Unjani ketika saya bulan Maret sampai bulan
April itu benar-benar total saya di rumah gitu ya. Nah, namun ketika bulan Mei itu saya mulai membiasakan diri dengan menggunakan masker, protokol kesehatan. Dan saya juga ya mau gimana kalau misalkan saya terus di rumah, ya saya mungkin akan nggak tahu apa jadinya gitu ya. Tapi memang mungkin tidak bisa dipungkiri banyak sekali sektor-sektor penting yang apa namanya yang terhambat oleh COVID ini gitu ya. Dan memang sangat mempengaruhi juga pendapatan per kapita. Namun kan kita melihatnya itu adalah sebagai upaya dunia itu dalam refresh ekonomi menurut saya. Jadi ada tesis di mana apa namanya seorang ahli itu bilang gitu ya, kalau nggak salah itu dari Huntington yang Rangga kutip tadi juga ya, bahwa perang dan wabah itu adalah faktor utama di mana ketika ekonomi sedang lesu itu harus terjadi gitu ya. Jadi dengan adanya perang itu akan menggairahkan kembali ekonomi. Dengan adanya wabah pun juga akan menggairahkan kembali ekonomi. Gitu. Dan meskipun memang dampaknya yang di awal-awal itu sangat terasa berat untuk kita semua, tapi menurut saya sih ya hal positifnya sekarang sudah mulai bahkan di beberapa kota besar di Indonesia saja sudah mulai mengabaikan protokol-protokol kesehatan demi mencari pekerjaan gitu ya. Orang-orang udah mulai lagi lamar pekerjaan lagi, udah mulai mereka beraktivitas kembali. Yaitu mungkin ada dampak positifnya juga ketika selama berbulan-bulan, mungkin lebih dari 4 bulan, kita dihantam oleh wabah COVID pandemik dan paling kerasa di bulan Februari sampai bulan Mei, itu ya sekarang saatnya lah kita merefresh kembali ekonomi gitu. Ya mudah-mudahan saja sih saya mendoakan apa ya wabah ini pun juga menjadi sesuatu yang bukan hanya negatif saja tapi juga positif juga gitu ya. Mungkin itu dari saya kali ya. Rangga silakan kalau ada yang bisa ditambahkan lagi. Mungkin cukup ya Pak ya, karena topiknya sama ekonomi, terus juga mengefisiensikan waktu. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan terakhir, kembali ke Saudari Lili. Baik, ini untuk pertanyaan berikutnya ada dari Wandi Erdiansyah Hasibuan dari UNRI. Bagaimana Jepang akan memposisikan dirinya untuk menghadapi pengaruh Cina di Asia Timur? Dan apakah Korea Selatan akan ikut membantu US dan Jepang dalam nge-balance China atau tetap melakukan hedging? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga bisa dijawab Pak dan juga para pemantik. Mungkin gimana Pak, mau Bapak dulu atau saya dulu saja Pak? Oke, boleh. Kali ini saya ya. Siapa Bapak dulu saja. Oke, kalau menurut saya sih jawaban sederhananya Jepang memposisikan dirinya itu dalam menghadapi pengaruh Cina di Asia Timur. Ya, Jepang akan selalu mementingkan diplomasi, apa yang disebut dengan diplomasi, dia harus bertahan gitu ya, harus defense. Dan juga apa yang dia harus defense yaitu kedaulatan, wilayah kedaulatannya Jepang gitu ya. Namun memang Jepang cara atau instrumen defense-nya itu bukan melalui militer seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Jepang itu tidak akan meningkatkan kapasitas militernya dan menggunakan instrumen militernya itu untuk perang. Namun Jepang pun juga pasti akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah kedaulatan seperti Senkaku Islands gitu ya, konflik Senkaku Islands, lalu kemudian ada beberapa konflik juga di Laut Cina Selatan, itu dengan cara upaya-upaya yang sangat soft sekali gitu ya, dengan diplomasi, negosiasi, diskursus akademik seperti adanya seminar internasional gitu ya di CSIS misalnya. Saya ingat sekali waktu di CSIS itu delegasi Jepang dan Cina itu mereka saling gontok-gontokan. Mereka menaikkan nada suara mereka sehingga mereka tuh bisa didengar dan mereka tidak ada yang mau ngalah gitu ya. Delegasi Cina dan delegasi Jepang waktu itu. Delegasi saya dalam tanda kutip adalah peneliti waktu itu. Jadi peneliti Cina dan peneliti Jepang itu saling memperkuat argumentasi mereka dan mereka saling menyerang hak apa yang harus dipenuhi oleh kedua negara tersebut. Ya. Dan apakah Korea Selatan akan ikut membantu US dan Jepang? Saya rasa
kita harus lihat dulu dari kepentingan nasional Korea Selatan. Dia ada sesuatu kayak yang membuat dia ikut terkecimpung dalam konflik yang diadakan oleh dua negara tadi gitu ya. Terutama kalau saya lihat sih mungkin hampir nggak ada gitu ya di Korea Selatan yang harus mengharuskan Korea Selatan tuh ikut ke dalam konflik yang ada di dalam Cina dan Jepang gitu. Dan juga mungkin US juga sebetulnya tidak memiliki peran penting di sana gitu. Karena yang konflik ini terjadi di kawasan laut laut yang membatasi tadi antara Cina, Korea Selatan dan Jepang. Jadi US mungkin tidak akan ada andil di sana gitu menurut saya sih. Dan tadi seperti saya jelaskan di dalam paparan bahwa konflik yang terjadi di Asia Timur itu adalah konflik yang sifatnya itu masih bisa dibendung sehingga tidak menyebar secara global. Seperti misalnya konflik pembunuhan di Serbia dan Kosovo, genosida gitu ya. Lalu kemudian konflik ras misalnya di Afrika Selatan, atau misalnya konflik ideologi gitu ya di beberapa macam negara gitu yang sangat menyebar, konflik HAM, hak asasi manusia yang seperti di Rohingya, itu kan mereka menyebar ke semua kawasan. Nah ini konfliknya itu masih bisa dibendung dan menurut saya sih sekarang tinggal bagaimana delegasi atau perwakilan dari kedua negara, terutama saya tidak akan menyebut Korea Selatan karena Korea Selatan saya rasa kurang ada andil di sana gitu, yang tidak menyebabkan Korea Selatan itu harus ikut terjun ke dalam konflik yang diciptakan oleh Cina dan Jepang gitu. Jadi ya delegasi Cina dan Jepang ini mereka harus bisa menemukan bagaimana formula menyelesaikan konflik itu sendiri, karena memang sudah banyak sekali kajian-kajian yang diadakan gitu ya. Bahkan di CSIS sampai sekarang pun masih sering dibicarakan gitu ya, dan masih banyak seminar-seminar yang membahas tentang konflik Senkaku dan Diaoyu gitu ya. Oke, mungkin dari saya sih seperti itu. Rangga, silakan mau ditambahkan. Secara sederhana saja, kalau kita dari ideologis memang komunis melawan liberalis gitu. Yang dimana Asia Timur ini, kalau kita melihat dari pendekatan global, Asia Timur itu adalah salah satu arena pertarungan antara arms race, perlombaan senjata, atau juga ideologi, spread influence, baik dari China melawan Amerika Serikat itu. Dan bahkan kemungkinan, ya bisa dibilang para pengamat ahli dunia juga mengatakan bahwa Perang Dingin itu sudah dimulai sejak tahun 2006 kalau tidak salah antara Amerika Serikat, Jepang, sekutunya dan lain-lain, dan juga melawan China gitu. Dan apakah ASEAN itu sebagai salah satu pertarungan antara kedua kubu tersebut? Saya rasa mungkin saja. Tetapi apakah ASEAN ini tetap status quo mempertahankan institusinya melalui ASEAN sebagai peran non-interven dari pengaruh-pengaruh, atau hanya sebagai salah satu perpanjangan tangan untuk melakukan bandwagoning atau hedging terhadap Cina atau juga Amerika Serikat? Ya mungkin saja itu akan menjadi perdebatan yang lebih lanjut gitu. Itu sebagai penutup saja. Mungkin dari saudara William dan juga Anggito ada yang ingin tambahkan sebagai penutup? Kalau dari saya sih sudah nggak ada. Menurut saya udah cukup. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih terwakili untuk dari saudara pernyataan dari Pak Wayan dengan Kang Rangga. Terima kasih sudah terwakili. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Lilik. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa banget dari diskusi panjang tadi. Nggak kerasa kita udah memasuki penghujung acara nih, udah hampir udah jam 6 bahkan sekarang. Nah, pada sesi berikutnya itu ada penutup, nanti akan ditutup oleh Kak Rizky selaku founder. Nah, kemudian sebelum ditutup, saya selaku moderator ingin mengucapkan permohonan maaf sebanyak-banyaknya apabila selama sesi ini berlangsung terdapat banyak kekurangan dari saya. Kemudian sekian dari saya.
jangan lupa ikuti terus seminar kita berikutnya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, suaranya belum keluar Kak Rizky. Terima kasih banyak untuk Saudari Lilik yang telah mengonduksi acara diskusi kita sore ini. Nah, alhamdulillah diskusi kita hari ini sudah selesai, tapi tidak membatasi untuk kita terus belajar ke depannya, dan semoga setelah webinar dan diskusi kali ini kita bisa mengadakan diskusi-diskusi lainnya dengan tema-tema yang sekiranya menarik untuk dibahas, dan sangat terbuka bagi kalian yang ingin bergabung dan join untuk diskusi ke depannya. Dan saya sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua partisipan yang sudah menyempatkan untuk hadir dan menyempatkan waktunya untuk belajar dan berdiskusi sama kami, dan juga semoga ilmu yang didapat bisa menjadi wawasan yang bermanfaat dan juga ilmu baru. Dan terakhir, setelah webinar kali ini, kita juga akan mengadakan acara yang lebih besar, yaitu MUN atau Model United Nations. Dan untuk teknis dan informasi acara mungkin nanti akan diinformasikan email masing-masing secara mendetail gitu. Dan pastikan Anda ikut ambil bagian, karena MUN adalah acara yang sangat bagus untuk praktik diplomasi dan mencoba merasakan bagaimana kita mewakili suatu negara di forum-forum internasional. Dan jangan khawatir jika belum pernah mengikuti MUN sebelumnya, karena akan diadakan dulu MUN one-on-one training workshop dengan narasumber Kak Rapliansa dari Unjani, yang beliau merupakan salah satu delegasi Indonesia terpilih di Bali Democracy Forum. Nah, mungkin sekian karena sudah sore juga, sudah gelap, dan mungkin saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk peserta yang telah hadir dari webinar kita. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bisa meninggalkan room ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih ya kawan-kawan ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih juga Pak Wayan atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, Maaf. sama-sama Polda. Iya, mohon maaf. Ini tiba-tiba out of cam, jaringan jelek. Oke, tidak apa-apa. Izinin ya, left.